Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anas dari SMK Negeri 3 Yogyakarta yang juga mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan nomor PPG 347159000750, LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, peserta PPG PAI Batch 2 K2 tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas disiapkan untuk berdoa. Baik, duduk siap, gerak. Untuk mulai kajian pada kali ini kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Baik, selamat pagi. Pagi. Luar biasa, Tasma Taruna Jaya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, baik, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi teman-temanku, anak-anakku ya, kelas 11. Apa kabar, semua sehat? Alhamdulillah. Ya. Dompetnya sehat? Alhamdulillah. Ya, sudah pada makan belum? Ya, sama ya. Saya juga belum makan. Nanti kita habis belajar kita makan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, coba Pak Anas mau absen terlebih dahulu seperti biasa ya. Aldi, Alif, Alisha, Amelia. Adiknya nggak masuk, berarti cuma Arjuna ya. Ya. Baik teman-teman semua, disiapkan buku KKTAI-nya ya. Sambil kita melihat di slide yang udah Bapak siapkan ya. Baik, kemarin kita sudah mempelajari bab-bab yang terdahulu ya. Hari ini kita akan masuk ke bab yang baru dengan judul menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Ya, jadi intinya bab kali ini kita membahas tentang toleransi dan kerukunan. Gitu ya. Oke, next. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui model problem based learning ya. Pembelajaran berbasis masalah. Teman-teman semua 11 DP1 nanti mampu terbiasa membaca Al-Quran yang sesuai dengan dalilnya, lalu bisa meyakini toleransi dan memelihara kehidupan manusia adalah perintah agama. Jadi hari ini tujuan pelajaran kita adalah kita meyakini bahwa toleransi itu adalah salah satu perintah dari agama Islam. Ya, baik. Baik teman-teman semua, sebelum
berikutnya, ke materi berikutnya, silakan kalian scan barcode ini terlebih dahulu mengerjakan satu asesmen awal yang berkaitan dengan toleransi. Silakan di scan. Siapa yang punya saudara dekat yang itu berbeda agama? Tangan. 1, 2. Oke, Felda siapa? Siapa saudaranya yang berbeda agama itu siapa? Paman kah? Tante saya, Pak. Oh, tante. Tante itu berarti bibi. Ya, Bibi. Bibi dari keluarga Bapak. Keluarga Bapak. Tante tinggal di Jogja. Oh, di Jogja juga. Berbeda agamanya karena dari lahir tantenya atau memang karena pernikahan? Karena dari lahir. Oh, dari lahir. Berarti kamu mualaf? Enggak. Oh, enggak. Beda apa ya, Pak? Adik simbah saya. Adik isi. Tapi deket. Oke. Ya, oke, menarik ya. Ini tadi Felda punya bibi. Bibi itu apa sih? Tante yang non muslim, ya kan? Bahasa Jawanya apa? Nek tante nih. Bule. Bule ini non muslim. Tapi Felda bisa komunikasi dengan baik? Bisa. Dekat? Dekat. Oke. Sekarang yang pertanyaan kedua, siapa yang punya tetangga non muslim? Angkat tangan. Oke. Tetangga kanan, kiri, belakang, atau depan, atau jauh? Belakang. Tapi dekat dengan kamu sering komunikasi atau jarang, tapi nggak ada konflik ya? Oke. Baik, dari kelas ini saya menyimpulkan bahwa kelas ini sangat banyak beragam menghadapi toleransi. Baik. Sering tadi saya sebut toleransi. Sebenarnya apa sih toleransi? Angkat tangan semuanya yang siap menjawab apa itu toleransi, silakan Mbak. Mbak. Jadi toleransi adalah perilaku manusia untuk saling menghormati dan menerima perbedaan. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Ada lagi yang ingin memberikan idenya apa yang dimaksud dengan toleransi? Sekarang boleh. Apa Mas? Silakan. Apa toleransi? Sebelumnya izin menjawab. Toleransi secara singkat dapat diartikan sebagai sikap terbuka, saling menghormati, dan saling menerima perbedaan antara orang lain. Dengan hal ini, orang-orang dapat memiliki sudut pandang atau latar belakang yang berbeda, dapat tanpa menunjukkan sikap diskriminasi atau pandangan. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk temannya. Apa itu toleransi? Tadi temannya berdua tadi sudah menjelaskan dengan cukup jelas bahwa toleransi adalah satu sikap yang dimiliki oleh manusia dan itu wajib manusia siapapun untuk menghargai, menghormati pilihan orang lain. Pilihan apa Pak? Apapun. Pilihan budaya, pilihan agama, ras, ya kan? Suku. Jadi toleransi ini bukan hanya terbatas di agama. Kalau ada orang Jawa, ya harus juga bersilaturahmi dengan orang Sunda, betul? Orang Sunda juga harus menghargai tradisi orang Jawa, gitu ya. Apalagi yang berkaitan toleransi antar agama. Dan saya yakin tadi apalagi yang sudah sering berkehidupan berdampingan, ya kan? Berdampingan dengan orang-orang Muslim, bahkan ada yang
pamannya atau siapanya yang saudara dekatnya yang ternyata juga non muslim. Ya, jadi pertanyaan itu dijawab ya, toleransi adalah sebuah sikap untuk menghargai. Baik. Dalil toleransi dalam Al-Quran sebenarnya banyak teman-teman semua, ya. Tapi yang ada di materi ini adalah salah satunya Al-Quran surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Boleh Bapak minta satu orang untuk memberikan membaca ayatnya. Silakan Mas dibaca Al-Quran surah Yunus 40 sampai 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul adzim. Oke. Ajib, Hasan, ya. Itu tadi ayat yang sudah dibacakan oleh temanmu tadi, Al-Quran surah Yunus ayat 40-41. Jadi kita dalam hal sosial kita harus memiliki sifat toleransi, rasa toleransi yang keras atau yang kuat sehingga toleransi ini terbentuk menjadi alat pemersatu negara kita Indonesia. Baik, teksnya. Baik, selanjutnya contoh-contoh sikap toleransi. Yang pertama ada toleransi internal. Maksudnya toleransi antar sesama orang Islam. Contohnya apa? Toleransi antar sholat berjamaah, ya kan? Jadi kita toleransi itu sudah harus antar beda agama, sesama agama pun kita harus toleransi. Contoh, besok Fabian ini jadi imam di kampungnya, di ustadz, ya kan? Ternyata jadi ustadz ngimamin taraweh, ya kan? Maka kita harus paham ketika kita mengimami orang yang banyak jamaahnya bermacam-macam, ya kan? Ada orang tuh, ada anak muda, ada anak kecil, bahkan ada ibu hamil, ada ibu-ibu yang mohon maaf udah nggak bisa berdiri. Maka seorang imam yang bagus, seorang imam yang toleransi adalah dia bisa melihat keadaan jamaahnya. Kita tidak boleh sholat tarawih sampai berjam-jam bahkan lama sehingga orang menjadi apa kira-kira? Jadi marah atau tidak khusyuk. Karena apa? Imamnya kesuwen. Nah, ya kan? Makanya kalau kata penceramah Anwar Zaid itu kul huwa ilek. Nah, itu ya karena kesuwen. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi itu tidak pernah memarahi atau tidak pernah menegur orang yang sholatnya cepat, tidak. Tapi Nabi malah pernah menegur sahabat yang ketika menjadi imam sholatnya lama, karena ada makmumnya yang ngadu sama Nabi. Akhirnya Nabi tegur tuh si imam, ya kan? Kamu besok-besok jangan lagi mengimami dengan bacaan yang panjang. Sampai seperti itulah toleransi. Di antara umat sesama Islam pun kita harus toleransi. Misalnya Fabian sukanya sholat tarawih 11, ya kan? 8 tarawih, 3-nya ya. Silakan nanti teman-teman berkelompok, ya, berkelompok menjadi 5 kelompok, ya. Udah saya bagi kelompoknya, silakan nanti buka HP-nya, kelompok itu saya bagi. Tugasnya adalah setiap kelompok, ya, satu, mencari berita atau peristiwa di Google atau by googling, ya, ini yang berkaitan dengan peristiwa intoleransi atau peristiwa toleransi. Cari di Google, kalian tuliskan di kertas, ya, kalian tuliskan di kertas. Lalu setelah tuliskan peristiwa singkatnya, sertakan juga sumbernya dari mana.
berita misalnya Detikcom, misalnya dari apa namanya, dari berita Kompas gitu ya, dituliskan. Lalu di bawahnya kalian tuliskan solusi menurut kelompok kalian. Kira-kira kalau masalahnya A, solusi bagaimana? Kalian tuliskan, silahkan dituliskan dengan baik bersama kelompoknya. Lalu nanti akan saya panggil beberapa perwakilan kelompok untuk melaksanakan presentasi. Paham? Ya, paham. Baik, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, jadi teman-teman semua silakan mencari berita tentang toleransi. Jadi kalau misalnya ada gereja yang berdampingan dengan masjid itu masuk dalam toleransi, silakan dituliskan dan jangan lupa dituliskan juga sumbernya. Ya. Selanjutnya Bapak minta perwakilan ya, beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Perwakilan dari kelompok 3 orang saja. Silakan bawa karyanya. Saya pengen ke kelompok 1 ya, karena ini ganteng-ganteng semua ya. GGS ganteng-ganteng Serigolo. Ayo silakan kelompok 1 ya. 3 orang saja boleh ya. Kasus maju. Baik teman-teman dari kelompok 2, 3, 4, 5, tolong silakan perhatikan temannya ketika menjelaskan hasil karyanya dari kelompok 1. Temanya apa? Intoleransi. Beritanya atau temanya tentang berita tidak toleransi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Malatala. Perkenalkan, nama saya Alif Nurkosya Harja. Nama saya Fabian Prakaswara. Toleransi di sini adalah gereja di Samarinda dilempar bom molotov, anak jadi korban. Aksi teror yang dilakukan oleh simpatisian ISIS di gereja Ohumene Sankete, Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu 13 November 2016. Seorang bayi usia 2 tahun bernama Inta Olivia Marbun meninggal akibat luka bakar. Sementara 3 anak lainnya mengalami luka yang tak kalah serius. Padahal sebelum peristiwa naas ini terjadi, anak-anak tersebut tengah berduka cita bermain di halaman gereja. Tersangka yang saat kejadian menggunakan kaos bertuliskan jihad ternyata merupakan simpatisian ISIS. Kini ia telah mendekam di balik jeruji besi usai dijatuhi hukuman seumur hidup oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin. Berita dari IDN Dimas. Solusinya yaitu menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini. Kedua, menjaga kerukunan antar umat beragama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Dan balik. Selanjutnya kelompok 5. Ya. Tiga orang saja. Ada yang tahu gitu. Agak sana kan? Sana masih. Awas kena ini. Ya, yang selanjutnya kelompok 5 temanya apa? Toleransi. Tadi yang pertama, kelompok pertama antoleransi. Sekarang berita yang sangat menunjukkan yaitu toleransi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini dari kelompok 5 kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok
Pengurus Wihara Dewi Welas Asih di Cirebon. Sumber CNN Indonesia. Kesimpulan dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak peduli apapun agama yang dianut, kita harus tetap saling menghargai antar masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terakhir saya minta satu lagi beritaan toleransi kepada kelompok 4. Silakan boleh maju. Wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang beritaan toleransi, yaitu tentang biksu dilarang beribadah di Tangerang. Umat Buddha dilarang melakukan tebar ikan di lokasi danau bekas galian pasir di Kampung Kebon Baru, Desa Babar. Warga resah karena menganggap biksu tersebut akan mengajak orang lain untuk masuk agama Buddha. Solusinya jangan suzon dulu dan jangan melarang orang untuk beribadah. Sumbernya dari detik.com. Kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Ya. Baik. Baik, teman-teman semua, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kita sudah beranjak setelah penugasan, kita langsung ke evaluasi. Sebelum evaluasi, Bapak pengen ngajak teman-teman biar gak ngantuk. Ya, kita akan ice breaking. Ya, ice breakingnya sangat mudah sekali. Yang pertama, kalau saya bilang tepok 1, gitu ya, tepok 2, tepok 3, tepok 4, diam. Paham? Paham ya? Buat fokusan sebelum kita melakukan evaluasi pakai kuis. Ya. Oke, kita coba yang pertama coba ya. Nanti yang salah kita kita berikan pertanyaan ya. Tepok 3. Yang kompak ya. Tepok 1. Tepok 2. Tepok 3. Tepok 4. Masih ada yang mengumpul. Nah, oke, Baleni. Langsung ya, saya dapat teknologi 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1, 3, 2, 3, 1, 4. Oke, terbentar. Oke, silakan disiapkan handphonenya. Lalu kalian buka di Google quizis.com. Silakan. Oke, ini silakan teman-teman tuliskan kodenya 917504. Ya, kita tunggu yang lain ya. Ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Mas, maju aja nggak apa ini? Kita tinggalin mengerjakan ya. Takutnya kalau sudah. Terus jangan lupa ketika mengerjakan di shoot juga. Oke, udah ya? Siap semua? Oke, saya start ya. Yang nilai tertinggi berarti yang tercepat dan yang paling benar atau tidak ada salah. Cukup ya. Oke, kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1, go.
Kita cek nih langsung live score ya. Live score-nya yang pertama juara 1 adalah Akmal Atala. Tepuk tangan untuk Akmal Atala. Bener kan Mas? Bener semua ya. Dan tercepat, ini kan yang tercepat ya. Yang kedua Apriyani. Tepuk tangan untuk Apriyani. Yang ketiga Ahsan. Tepuk tangan untuk Ahsan. Oke. Yang lain juga sudah bagus semua mengerjakan. Nah, yang masih merah-merah ini masuk ke dalam kategori remedial. Ya. Nanti di sini ada Alisa, ada Farel, ada Adik Haji, ada Adelisa ya. Baik, kita langsung balik ke sini. Baik, yang remedial dipersilakan teman-teman yang remedial yang merasa tadi di kuisis merah-merah. Silakan mengerjakan di buku paket halaman 204 sampai halaman 208 gitu ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Evaluasi sudah, review sudah. Sekarang saatnya tiba kita di penghujung pembelajaran kita pada hari ini ya. Tapi sebelum kita tutup hari ini, setelah pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya saya meminta kesimpulan pembelajaran hari ini dari teman-teman semua. Coba dari Mas Fabian. Pada hari ini yaitu pentingnya menjadi orang yang bisa toleransi. Oke, boleh singkat, padat, jelas. Oke, tepuk tangan Mas Fabian. Silakan Mas Diandra. Ya, sampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan hari ini, toleransi itu bukan hanya sekedar berbeda agama, tetapi juga toleransi sesama umat antar muslim. Oke, tepuk tangan untuk Mas Diandra. Tadi buat teman kalian sudah mewakili ya, bahwa saya tambahkan bahwa kesimpulan pada pagi hari ini adalah bahwa toleransi adalah satu-satunya alat pemersatu bangsa Indonesia. Setuju? Karena Indonesia berbeda ras, betul? Sukunya banyak, betul? Bahasanya pun banyak, bahkan agamanya pun beragam. Maka toleransi adalah kunci. Kan? Ada kunci ya. Kunci bahwa kalau di Indonesia pengen menjadi negara yang aman, tentram, damai, maka toleransi adalah kunci daripada semuanya. Yang kedua, seperti yang Mas Diandra, toleransi bukan sekedar sesama berbeda agama, tapi sesama muslim pun harus saling toleransi. Tadi Bapak contohkan ketika kita sholat berjamaah, ada yang berbeda, ada yang suka sholat tarawih 11 rakaat, ada yang 22 rakaat, ya kan? Ada yang ormasnya Muhammadiyah, betul? Ada yang ormasnya Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Itu harus saling mengisi dalam rangka bingkai kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai kita bisa toleransi antar umat beragama, tapi kita belum bisa toleransi dengan sesama muslim. Kita harus setara semua. Ingat bahwa ada dua ikatan kita dalam kita menjadi orang muslim. Yang pertama, ukhuwah basyariah, yakni tali kemanusiaan. Betul? Selagi dia manusia, kita harus tolong dia. Ya kan? Siapapun agamanya, gendernya apapun, laki kah perempuan kah. Lalu yang kedua ada ukhuwah watoniyah, yakni ukhuwah kebangsaan, sesama bangsa Indonesia. Maaf, yang ketiga ada lagi baru ukhuwah Islamiyah, yakni tali antar sama muslim. Jadi tiga ini harus kita benar-benar pegang dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi orang yang tentram, damai, dan sejahtera. Amin ya robbal alamin. Baik, yang terakhir Bapak minta refleksi, ya, refleksi dari beberapa teman. Tadi laki-laki sudah ya, yang ganteng sudah, sekarang sudah wayangnya harus yang cantik. Silakan Mbak menyampaikan refleksi pembelajaran pada pagi hari. Pembelajaran hari ini menyenangkan
karena kita mempelajari tentang toleransi antar umat beragama. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Silakan selanjutnya. Apa yang refleksi apa yang kamu sampaikan untuk pelajaran KI hari ini? Pelajaran hari ini menyenangkan dan juga seru karena tadi mengerjakan evaluasi menggunakan kuisis dan juga kita belajar tentang toleransi dan mengetahui tentang dalil surat Yunus ayat 40 dan 41. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih ya. Nah, sampai terdengar ada berita bahwa siswa saya ada yang tidak toleransi dengan temannya yang berbeda, ras, suku, bangsa, terlebih lagi agama. Ya, ketika kita berbuat baik, jangan pandang bulu, jangan pandang siapa dia, tapi kita lihat bahwa dia manusia dan dia sama orang Indonesia. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Nanti yang lebih lanjutnya, rencana yang lebih lanjutnya adalah ada teman-teman silakan di rumah untuk mencari tafsiran daripada Al-Quran Surah Yunus tadi yang dibaca oleh Ahsan tadi ya, 40 sampai 41. Cari tafsirannya menurut para ulama, tafsiran ayat tersebut ya. Cari di rumah, baik Google, dari kitab-kitab, dari buku-buku boleh, silakan dicari. Lalu besok akan saya tanya satu persatu apa yang bisa didapat dari tafsir tersebut. Begitu ya. Itulah tindak lanjut pada hari ini. Baik, saya tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Bismillah.